Bang, bahas Piala Indonesia bang, bahas Piala Indonesia. Itu adalah kalimat yang banyak gua baca belakangan ini. Setelah gua telusuri, ternyata kabar ini memang sangat menarik dan bisa ngasih dampak signifikan buat sepak bola Indonesia. Jadi sekarang kan sepak bola Indonesia bisa dibilang ada dalam kondisi yang sangat miris. Negara dengan passion yang tinggi terhadap sepak bola, peminatnya besar, tapi kompetisi sepak bola profesional resminya cuma ada satu, yaitu cuma BRI Super League. Dan yang bikin nyesek, kalau kita bandingin sama beberapa negara tetangga, bisa dibilang kita kalah jauh dan kalah hebat dari segi kuantitas kompetisi. Contoh kayak Singapura dan Vietnam, mereka punya 3 kompetisi resmi, kemudian Thailand ada 4 kompetisi resmi, bahkan yang paling gokilnya lagi ada Malaysia yang mereka punya sampai 5 kompetisi resmi. Artinya apa? Artinya federasi di negara-negara tersebut mampu menciptakan iklim sepak bola yang baik. Mereka menyelenggarakan banyak kompetisi agar para pemain sepak bola di sana bisa mendapatkan menit bermain yang cukup dan supaya bisa memperbesar kesempatan bagi para pemain lainnya. Sehingga dengan begitu, ekosistem sepak bolanya bisa sangat berjalan, baik itu dari segi bisnis maupun pengembangan kualitas. Nah, tapi kalian jangan khawatir, kenapa gua bahas ini? Karena situasinya sekarang mulai ada hilal dari PSSI maupun I-League terkait penambahan kompetisi sepak bola resmi di Indonesia. Yang seperti apa yang kalian minta memang belum pasti, tapi ada kemungkinan bahwa kompetisi yang bakal diselenggarakan adalah Piala Indonesia. Nah, supaya kita semua bisa memahami informasi ini dengan baik, gua di sini pengen ngajak kalian buat kita bahas tentang kabar ini dengan sejelas-jelasnya, supaya kita semua nih gak salah paham dan bisa menaruh ekspektasi sesuai dengan situasi yang ada. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi langsung aja, yang pertama kita pahami dulu kabarnya. Bahwa kabar ini bukan sekedar omongan selewat, melainkan ini adalah kabar yang disampaikan langsung oleh Erick Thohir. Dia baru-baru ini bilang ketika momen rapat Esko PSSI bersama jajaran direksi I-League bahwa saat ini PSSI dan I-League sedang mematangkan rencana untuk menggulirkan kejuaraan yang akan berjalan bersamaan dengan Liga. Nanti biar Liga yang mengumumin dan tentu PSSI sendiri sudah menghitung kalau nanti ada tambahan turnamen. Dari Liga sendiri kemarin kalau ada tambahan turnamen mungkin total pertandingan klub bisa naik ke 40 lebih, 43 atau berapa, nanti silahkan tanya Liga. PSSI sendiri ingin terus menambah jumlah pertandingan untuk mendapatkan angka yang rata-rata seperti negara-negara Asia Tenggara atau Asia, jangan mikir Brasil ya, tapi ini kita harus tingkatkan jumlah pertandingan. Nah, tapi Erick Thohir belum secara pasti bilang turnamen apa dan seperti apa yang bakal diselenggarakan. Cuma dia bilang bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan kompetisi ini adalah agar klub Indonesia bisa punya jumlah pertandingan yang lebih ideal. Dari yang sekarang klub Super League cuma main sebanyak 34 laga dalam satu musim, dia pengen jumlah tersebut bisa naik ke angka 40-an lebih. Nah, pertanyaan kita semua tentunya sama dan jelas, kompetisi apa yang kira-kira bakal dilaksanakan? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, gua di sini pengen bahas secara lebih mendalam terkait kompetisi yang harusnya paling jadi prioritas dan paling realistis untuk dilaksanakan sekarang. Jadi gini, yang dibutuhkan untuk sebuah kompetisi pendamping itu, idealnya kompetisi tersebut harus bisa menambah jam tanding para pemain, memberikan ruang rotasi maupun jam terbang untuk para pemain muda, gak memberatkan kondisi keuangan klub, dan yang paling pentingnya juga adalah gak mengganggu jadwal kompetisi utama. Itu adalah beberapa syarat ideal yang harus menjadi dasar ataupun alasan terkait penyelenggaraan turnamen pendamping ini. Nah, maka memang opsi kompetisi yang paling ideal yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah kompetisi Piala Indonesia. Kenapa Piala Indonesia? Karena kompetisi tersebut bersifat kompetitif, bisa ngasih kesempatan buat tim yang levelnya rendah untuk tanding lawan tim yang levelnya lebih tinggi. Karena memang kompetisi ini gak cuma melibatkan tim-tim di Super League, tapi juga bisa melibatkan tim dari kompetisi Championship atau bahkan Liga Nusantara alias Liga 3. Artinya ada banyak peserta yang bisa bersaing dalam kompetisi ini, ditambah bisa juga ngasih kesempatan buat rotasi maupun jam terbang para pemain muda, dan sistemnya bisa diatur. Itu yang paling penting. Karena selama ini kan Piala Indonesia gak bisa terselenggara dikarenakan kondisi finansial klub yang dirasa terlalu berat. Yang katanya gak semua klub siap, tapi sebenarnya risiko pembengkakan biaya itu masih bisa ditekan. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengatur sistem kompetisi tersebut agar lebih mudah dan gak memberatkan buat klub peserta.
Contoh ketika Piala Indonesia 2019, waktu itu ada 128 klub yang berkompetisi, yang terdiri dari klub Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Nah, sistemnya agar gak memberatkan, 128 klub tersebut dibagi ke dalam 16 zona sesuai dengan asal daerah klub tersebut. Contoh di sini ada zona 5 yang isinya ada 9 klub yang rata-rata berasal dari Jabodetabek. Terus zona 6 berisi klub yang rata-rata berasal dari Jawa Barat, dan begitu pun zona yang lainnya. Kemudian sistem pertandingannya pakai sistem gugur yang dibagi ke dalam 3 tahap. Pertama, tahap awal. Tahap ini mencakup pertandingan dari babak 128 besar, 64 besar, dan 32 besar. Yang ketiga babak tersebut pertandingannya dilaksanakan sesuai zona masing-masing. Jumlahnya cuma 1 pertandingan di tiap babaknya. Dan yang jadi tuan rumah adalah klub yang levelnya lebih rendah. Misal di zona 6, babak 64 besar, Persib ketemu PSGC Ciamis. Maka di sini Persib yang harus away ke Ciamis. Supaya apa? Supaya bebannya jadi lebih ringan lagi. Karena idealnya klub yang ada di atas tentu punya keuangan yang lebih baik. Dan dengan away yang cuma antar kota atau bahkan tetangga kota, harusnya itu juga gak jadi hal yang terlalu memberatkan bagi klub yang bersangkutan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap final. Ini mencakup pertandingan babak 16 besar, perempat final, dan semifinal. Sistemnya home away, dan di sini baru klub antar zona dipertemukan dengan sistem undian. Kemudian tahap yang terakhir tentunya adalah final dengan jumlah 1 pertandingan dan di tempat yang netral. Nah, maka dengan contoh Piala Indonesia 2019 yang waktu itu sukses terselenggara, sebenarnya sistem tersebut udah cukup bagus. Klub pun gak terlalu berat karena di tahap awal cakupannya hanya dalam zona, baru bertanding antar zona yang potensi bertemu klub jauhnya itu di babak 16 besar. Artinya dengan sistem tersebut bisa sangat menekan kos yang harus dikeluarkan oleh setiap klub. Atau kalau mau ambil contoh yang lain, bisa juga kita ambil contoh kompetisi AFC Champions League tuh. Yang kompetisi tersebut dibagi 2 wilayah, timur dan barat, sampai babak semifinal. Yang ketika babak final baru tuh mempertemukan 2 klub asal wilayah timur dan wilayah barat. Itu mungkin kosnya bisa lebih ditekan lagi. Artinya, poin penting yang bisa kita ambil di sini, yaitu ada banyak cara yang bisa dilakukan. Luasnya wilayah harusnya jangan dijadikan alasan utama dari belum terselenggaranya kompetisi ini, karena pada dasarnya dulu kita juga bisa melaksanakan. Ditambah lagi ada banyak cara untuk mengakali kesulitan tersebut agar bisa lebih mudah. Maka sekarang memang tinggal niat serta perencanaannya aja yang harus bisa lebih dimatangkan. Tapi dengan pernyataan Erick Thohir tersebut, tentu ini jadi pertanda yang bagus untuk sepak bola Indonesia. Artinya sekarang PSSI dan I-League udah serius untuk menyelenggarakan kompetisi tambahan ini. Cuman mungkin yang bisa jadi masalah lainnya, yaitu bakal ada 2 klub Super League yang berpotensi bisa main di lebih banyak kompetisi. Tepatnya di 4 kompetisi. Siapa? Yaitu juara dan runner-up dari Super League musim ini. Karena untuk juara dan runner-up dipastikan bakal mendapatkan jatah untuk bermain di 2 kompetisi internasional. Untuk runner-up main di AFC Challenge League dan ASEAN Shopee Cup, sedangkan untuk juara main di AFC Champions League 2 dan ASEAN Shopee Cup juga. Kalau buat kompetisi AFC jelas lah ya, tapi untuk kompetisi ASEAN ini memang harus jadi perhatian juga. Jadi kan di musim ini sejatinya Indonesia juga harusnya mengirimkan 2 wakil. Awalnya PSSI mau ngirim Persebaya dan Malut United yang jadi peringkat 4 dan 3 buat main di ASEAN. Tapi ternyata ditolak karena mereka mensyaratkan untuk setiap negara partisipan mengirimkan wakilnya yang berstatus sebagai peringkat 1 dan 2. Nah, di musim depan kemungkinan besar pasti Indonesia bakal mengirimkan wakilnya. Walaupun kompetisi ini bukan kompetisi resmi FIFA, tapi karena Indonesia merupakan anggota dari AFF, maka mau gak mau Indonesia juga harus mengirimkan wakil. Secara benefit tentu ada sisi positifnya, karena mereka bisa main di banyak kompetisi, mereka jadi bisa punya banyak jam terbang buat para pemainnya, tapi masalahnya, apakah mereka siap kalau harus main di 4 kompetisi dalam 1 musim? Itu yang masih jadi tanda tanya. Kalau kita lihat kemungkinan tentunya ada 3 klub yang punya probabilitas paling tinggi untuk mengisi posisi 1 dan 2 di akhir musim ini, yaitu Persija, Borneo FC, dan Persib Bandung. Sebenarnya secara kuantitas atau kegemukan skuad, bisa dibilang 3 klub ini cukup mumpuni, apalagi Persib gak usah diraguin lagi. Skuad utama, lapis 2, bahkan lapis 3-nya pun punya kualitas yang gak jauh beda. Tapi tentu di situ risikonya. Artinya mereka yang musim depan main di 4 kompetisi harus siap secara finansial, fisik, maupun mental.
Secara finansial, jelas mereka harus memperbanyak kuantitas pemain supaya bisa aman dan lebih mudah untuk rotasi. Selain itu, dari segi akomodasi juga pastinya cukup menguras finansial mereka. Kemudian dari segi fisik, pastinya bakal sangat melelahkan dengan mereka yang harus perjalanan jauh, antar pulau, antar negara, ditambah lagi dengan jadwal yang sangat padat, pasti itu jadi hal yang gak mudah. Dan terakhir, secara mental, artinya mereka harus siap menghadapi berbagai macam situasi maupun tekanan yang ada. Jangan sampai karena banyaknya mereka ikut kompetisi, itu malah menurunkan fokus dan mengganggu mental, sehingga malah bikin performa mereka gak maksimal di semua kompetisi yang mereka ikuti. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua kondisi ini, memang ada banyak hal yang harus disiapkan. PSSI dan I-League bukan cuma harus merencanakan sistem kompetisi yang matang dan mudah untuk diikuti, tapi mereka juga harus memastikan kesiapan klub peserta agar mereka bisa maksimal dan gak mengganggu kualitas di kompetisi yang sifatnya jauh lebih penting. Tapi kalau pandangan kalian gimana terkait masalah ini? Apakah kalian termasuk tim yang mendukung rencana ini atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!